Jadi menurut saya ya pola-pola lama tuh harus dihilangkan dulu lah semuanya. Pola lama dihilangkan, kita seperti ambil cangkir yang kosong gitu. Kita minta masukan-masukan dari akademisi mungkin ya, secara keilmuan, secara teori. Lalu kita juga mencoba mempelajari dari experience bisnis yang hampir sama dengan mereka itu. Mereka kenapa bisa hidup, kita kok mati. Kenapa kalau mereka bisa sebesar ini, kenapa kami tidak bisa lebih besar lagi? Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan cara seperti itu saya yakin insya Allah akan jauh lebih bagus. Dan tentu ya memang harus mendayagunakan anak-anak muda. Supaya anak-anak muda ini kan banyak punya cara, punya strategi yang macam-macam ini. Betul. Nah, itu memang harus. Lalu UMKM digandeng mungkin. Siapa tahu bisa berkolaborasi itu untuk engagementnya biar lebih besar gitu ya. Oke. Halo Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar. Kalau kita bilang soal pemerintahan ya kan, itu sumber duitnya banyak. Nggak cuma pajak kamu aja, salah satunya itu Badan Usaha Milik Daerah alias BUMD. Nah tapi nggak semua badan usaha milik pemerintah itu tadi bisa sukses, bisa cuan, bisa untung. Nggak. Ada juga beberapa yang ya jadi beban ya, namanya bisnis ya kan. Nggak semuanya bagus, ada yang naik, ada yang turun. Kita bakal ngobrolin itu hari ini sama Fanhar. Sudah ada Mas Abdullah Abu Bakar atau Mas Abu dari Komisi C DPRD Jatim. Siap, Mas Gimana Fanhar. Mas Abu? Kita bakal ngomongin soal percuanan duniawi. Karena kan ya gimana ya, kalau kita bilang bisnis ya wajar lah ya, ada yang oke, ada yang enggak gitu kan. Tapi saya jadi pengen tahu ada yang bertumbuh, ada yang layu. Ini kan tumbuh, ada yang layu ada gitu yang kan. layu. Nah, kalau dari pengawasan Komisi C ini, sebenarnya BUMD Jatim secara umum ya, itu kayak gimana sih? Yang sehat berapa banyak, yang ngos-ngosan juga berapa banyak? Jadi di BUMD Jatim itu yang ibaratnya ada 9 lah kira-kira ya, ada 9. Oke. 9, tapi masih punya cucu juga kadang, anak cucu ada juga. Tapi kita bilang pokoknya aja, pokoknya itu ada 9. 9 tuh yang menghasilkan cuan tuh cuma 2. Dari 9 yang menghasilkan cuan tuh 2. Wow, oke. Ya kan? Nah, bisa dibilang ya lainnya itu masih sedikit penghasilannya, bahkan ada yang merugi. Oke. Nah, cuman BUMD ini kan BUMD yang dulu mungkin dia cuan, tapi sekarang sudah mereka tidak adaptif lagi, maka rugi. Atau mungkin ya targetingnya kurang bagus, ininya kurang, akhirnya dia nggak bisa struggle, dia Wolak-walik zaman ya kata orang. Wolak-walik zaman. Betul. Ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara BUMD, ini kan modal awalnya itu kan dari APBD kan, disuntik dana dari pemerintah. Betul. Kan? Ada yang suntikan memang benar-benar dari pemerintah. Ada juga yang pemerintah sharing dengan investor lainnya gitu. Kayak share gitu kan. Share itu ada Kota Surabaya, ada Provinsi Jawa Timur, sama ada BUMN dan Antara atau apa. Nah, contohnya seperti itu. Nah, lalu kok bisa masih rugi? Kok bisa? Masih rugi. Kan sudah supportnya banyak nih, ibarat. Oh, itu salah satu contohnya. Pokoknya kayak kenapa ya rugi? Karena mereka juga mungkin mereka nggak paham bisnis model sekarang ya. Bisnis modelnya itu gimana? Mungkin mereka nggak paham. Lalu mereka sudah tidak adaptif juga, bisa juga ya Mas ya. Mereka nggak adaptif, akhirnya ya udah kebanyakan pola gitu ya. Kebanyakan pola. Oke. Bet gitu ya. Iya. Mereka juga mungkin arah kebijakan mereka tuh pengennya ke sini ya, ke sini juga. Oh, ke sini juga bagus. Akhirnya nggak bisa fokus, akhirnya nggak dapat apa-apa BUMD-nya. Maunya banyak, tapi powernya tuh
nggak kayak M gitu loh. Kalau kita kan sat-set buat fokus gitu kan. Kalau katanya Via Valen 1 titik gitu kan. Katanya Via Valen zaman Asian Games kalau saya Iya, kata betul, betul. Bener kan ya? Nah, kalau sudah kayak gitu gimana Mas? BUMD yang ngos-ngosan ini apa yang dipertahankan? Ya menurut saya kita harus memilah-milah. Oke. BUMD yang memang sekarang tuh sudah nggak bisa eksis ya mau nggak mau memang harus dirubah arahnya atau mungkin diganti. Tapi yang paling dekat ini adalah meletakkan orang di tempat yang benar gitu ya. Oh itu susah loh. Nah makanya. Itu kalau diceritain, diomongin kayak gini gampang. Tapi kalau prakteknya itu lain soal. Memilih direktur, lalu komisarisnya siapa. Komisarisnya nggak usah banyak-banyak mungkin gitu ya. Karena komisaris kalau kebanyakan tuh kayak Pertamina aja ya. Dan levelnya kan belum segede itu belum juga. sebesar itu gitu ya. Ya jadi memang harus ada perampingan dan memang harus diserahkan kepada orang yang paham terhadap bisnis itu gitu. Itu benar sih. Kalau enggak ya enggak bisa. Kalau kita bilang mencari orang yang tepat, nggak nemu-nemu. Ada nggak sih wacana kayak, ya ini kita merger aja atau ini kita bubarin aja mending biar nggak jadi beban. Kalau menurut saya harus kayak gitu. Loh, ini masalahnya gini. Ini kalau dia makan modal, akhirnya kan ngabisin duit tuh. Nah, itu dia. Kan BUMD ini diciptakan, dibentuk itu untuk memberikan pendapatan asli daerah kepada Provinsi Jatim yang nantinya akan dibuat mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau BUMD-nya bagus, lalu mereka sharing dividennya kepada provinsi juga bagus, maka udah nggak ada tuh jalan-jalan jelek di Provinsi Jawa Timur. Kalau kayak gitu gini loh. kan berarti BUMD sekolah juga makin bagus gitu kan. Nah, wah kalau jadi kayak mau nggak gini, mau mungkin ya saran dari Mas Vanhan bagus juga ya. Kalau memang udah nggak bisa ini ya memang harus di-cut gitu ya, nggak bisa gitu. Atau mungkin di-mergerin gitu ya. Nah, digabung di-merger aja ini gitu kan. gitu. Kalau saya sih lebih dikeluarin dulu yang bagus-bagus, yang memang oke. Lalu kira-kira 10, 15 tahun atau 5 sampai 15 tahun ke depan tuh masih ini masih oke nih. Jangan diganggu dulu nih, biar lebih lincah lagi nih. Ya kadang-kadang kayak gitu ngeliat, wah ini cuan, kamu harusnya bisa cuan lebih gede lagi, kayak gitu. Iya. Berat karena loh, kalau jadinya. enggak dia akan membebani nanti. Yang kurang bagus ini akan membebani yang bagus gitu. Jadi kalau saya harus dipilah-pilah dulu lah. Pilih-pilih ya. Ini masih aman nih, wis jangan diotak-atik dulu gitu kan. Betul Mas, betul. Iya. Kalau kayak gitu betul, tadi kan ada wacana untuk ya udah ini dibubarkan aja. Oh, ini di merger. Iya. Kalau versi teman-teman Komisi C, indikatornya itu apa sih sebenarnya? Cuankah atau ini nggak sekedar cuan nih? Bisa jadi dia bisnisnya belum boom sekarang, belum take off sekarang ini dia. Tapi coba kita lihat 5 tahun lagi dia bisa take off, dikuatin dulu nih pondasinya atau gimana? Jadi kalau menurut Komisi C ada yang memang sudah iki dia apa-apane gak iso iki. Ada yang kayak gitu Mas? Iya, disuruh lari nggak mau, dikasih diajak diskusi diginikan, ini Pak coba Pak dicontoh yang ini gitu ya, nggak mau. Nah kalau menurut Komisi C, saya kemarin bicara dengan Bank Jatim, lalu dengan Petrogas, lainnya teman-teman lainnya itu ya, harus pakai KPI, Key Performance Index itu. Jadi belum lah Mas? Ya ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Tapi kita mau tidak mau harus pakai itu gitu ya. Jadi apa targetnya dalam waktu yang dekat, middle sama long termnya itu apa? Bener. Mereka harus penuhin ini. Kalau nggak bisa penuhin ya mau nggak mau harus mundur. Seberapa banyak sih yang harus di merger sebenarnya? Kan dari 9, 2 profit. Nah, berarti kan masih ada 7 nih. Ada 7 ini yang masih bisa lah kita mergerin supaya bisa profit atau udah nggak bisa ini wis kayak di apa-apa. No, itu ada berapa sih Mas? Wah itu etis nggak ya disebutin di sini ya? Nggak usah sebut mereknya aja. Ya mungkin bisa disederhanakan menjadi 4 mungkin. Masih bisa ya 4 ya? 4 masih oke. Lainnya di-cut dulu nanti dilihat dulu gitu. Jadi memang ya karena ya saya nggak mau menyalahkan siapapun juga. Tapi yang pertama itu adalah
karakter ya menurut saya. Karakter pripun Mas? Artinya ya karakter dari apa namanya orang-orang yang memegang perusahaan-perusahaan itu harus memiliki karakter yang bagus. Kalau karakternya bagus, maka saya yakin mereka paham bisnis modelnya gimana. Oke. Oh ini kayak gini, ini kayak gini. Oh harus kayak gini, harus mau berbenah. Jangan ya sudah. Yang penting sekarang jadi ini ya udah tenang aja, gampang. Gak nanti boleh kalau dong, ini kayak gitu ya. kasih alasan, nah itu sudah nggak boleh. Jadi ya fokusnya adalah memberikan PAD kepada Provinsi Jawa Timur supaya nanti APBD Provinsi Jawa Timur itu bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah kalau nggak bisa ngasih PAD gitu kan ya apa untungnya bagi Provinsi Jawa Timur? Apalagi sudah merugi pula gitu kan. Aduh, udah merugi bertahun-tahun malah jadi beban itu juga buat beban kan. anggaran Nggak ya. boleh kalau seperti itu kan nggak boleh. Iya. Nah, kalau nggak bisa ya udah di apa? Ya udah ditutup. Kalau nggak bisa memang tutup aja nggak apa-apa. Daripada nanti akan ngegerus yang lain-lainnya, terus nanti minta anggaran lagi, suntikan dana lagi lah itu. Tiap tahun itu ya menurut gitu saya ya kan isu seperti itu kan pasti terus ada ya. Betul. Cuman kami kan sekarang kan lebih teliti untuk melihat, nggak perlu deh kayak gitu tuh, kamu kayak gini gitu ya. Oke, udah nggak lagi kayak alah wis gak usah susah-susah lah, kelihatan kok ini tuh layak dipertahankan. Ini tutup aja gitu kan. Iya. Tapi indikator utamanya apa Mas? Apakah by number aja atau gimana kalau buat teman-teman Komisi C? Ya kalau Komisi C pasti kan berpikirnya pendapatannya. Oke. Pendapatannya berapa, lalu yang di-share ke provinsi berapa. Dari pendapatan itu kan mereka kan harus ada operasional kan yang harus dikeluarkan di situ, lalu untuk provinsinya berapa. Lah lek nggak ono sing untuk provinsi terus dia merugi itu kan itu udah nggak pakai indikator macam-macam udah kelihatan kan gitu. Jelas. Kalau udah 5 tahun nggak setor cuan, iki ya opo sih sak temennya kan gitu ya Mas. Nah betul. Lalu saya juga melihat, tapi ini saya melihat karena memang apa namanya ya mereka punya aset yang besar yang nggak bisa diapa-apain gitu. Nah itu kan juga tentu juga harus komunikasi dengan pemerintah pusat ya supaya asetnya itu juga bisa bekerja juga gitu kan. Oke, nggak jadi aset nganggur ya. Nah, Mas. Nah kalau aset nganggur gitu kan kita juga ngelihat aset idle gitu, waduh kok di Jarno nang tengah kutho. Aduh. Coba ini bisa dibuat ini, disewakan, dibuat UMKM di ini, wah rame Mas. Sebentar, sebenarnya saya jadi penasaran, itu kenapa nggak bisa Mas? Ada aturan yang tidak membolehkan ya. Terkendala. Saya lupa aturannya. Oke. Nah harusnya itu segera dibicarakan ke pemerintah pusat supaya mungkin bagaimana cara penggunaannya. Oke, nah jadi kayak gitu ya Bapak. Jadi ternyata teman-teman Komisi C, teman-temannya Mas Abu ini itu punya standar sendiri nih by number. Kalau sudah 5 tahun nggak store dividen ya buat apa diteruskan ya Mas ya? Kalau saya sih ngelihatnya per tahun sih Mas. Malah per tahun dong. Bukan 5 tahun sih. Per tahun. Ternyata saya masih lebih baik. Masih lebih toleransi. Tapi memang kalau kita ngomong APBD nggak boleh main toleransi Mas ya. Karena ada uang pajak kepentingan masyarakat juga. sih ya. Oke, kamu jangan kemana-mana ya Power habis gini. Vanar balik lagi sama Mas Abu. Kita bahas lagi soal BUMD. Sebenarnya dia ini apa sih? Dia potensi untuk pemasukan atau malah jadi beban? Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Balik lagi sama Vanar Empower di podcast Suara Rakyat, masih sama Mas Abu. Tadi kan kita bicara soal cuan ya Mas ya, masih tetap bicara soal cuan. Ya. Kita itu taunya dia cuan atau enggak, kan simple. Laporan keuangan, pas di audit. Nggak pernah khawatir itu disulap tak Mas? Oh enggak. Aman ya? Aman insya Allah. Mereka jujur? Bukan mereka jujur, tapi itu auditnya kan pakai accounting, pakai pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dan itu adalah kantor akuntan publik. Sudah kantor dikunci. akuntan publik kan punya ini. Oke. Cuman ya sama, saya masih tadi saya bilang bahwa karakternya tergantung karakternya gimana gitu loh. Ada apa? Ada rasa memiliki apa enggak terhadap perusahaan yang dia pimpin, gimana supaya ini. Nah, itu. Tapi so far mereka transparan Mas ya, ketika dikunjungi misal lagi kunjungan gitu Mas Abu ke BUMDA. Mau lihat datanya dong gitu, langsung oh ya ini Mas, atau wah sebentar pimpinan nggak ada di ruangan kayak gitu, atau gimana? Ada yang mereka transparan, bahkan transparan sekali. Wow. Ada juga yang mereka ya
apa ya? Mungkin ya belum begitu transparan. Belum. Ada juga yang nggak paham gitu. Sebentar. Ada juga yang iya yo, ngarani. Nggak paham. Ini nggak paham gimana Mas maksudnya? Bukankah itu kewajiban ya kan? Ketika dikunjungi gitu kan, ketika dikunjungi harus nunjukin data kan itu kayak. Nggak, saya ngomong begini itu karena beberapa kali saya bertanya itu bingung jawabnya. Aduh. Umpamanya ya berapa beban operasionalnya? Aduh, sebentar Pak, saya dulu. Nah, itu kan harusnya bebannya itu kan dia tahu. Iya, kan itu kan harusnya pengetahuan luar kepala gitu kan. Nah, revenue saya sekian, beban saya sekian, Pak. Harusnya Iya. kan itu kan di luar. Hafal dong harusnya kayak misalkan kita contohnya kan tahu. seperti itu, contohnya seperti itu. Jadi saya juga bingung ya, kenapa kok bisa nggak ngerti omsetnya berapa, revenue-nya berapa, lalu bebannya dia berapa, apakah dia bisa mengurangi beban-beban operasionalnya, ataukah mungkin dia punya cara untuk mengurangi beban operasional sehingga kan harus dicari tuh mereka tuh kalau mamanya ini. Harus lebih gimana ya? Kalau kita ngomong beban misalnya itu kan saya sendiri aja deh Mas. Ngerti kan gajian setiap bulan berapa gitu kan. Pengeluaran apa aja, bayar cicilan, bayar token, listrik. Ini kan sudah hafal luar kepala. Betul. Masa tiba-tiba ada level yang lebih gede dari itu nggak tahu. Makanya wah ini pengeluaranku kegedean nih. Kan sudah kerasa tuh pada bulan kedua, ketiga itu umpamanya dalam 1 tahun tuh. Bener. Oh kegedean nih pengeluaranku, aku harus ngerem nih supaya nanti bisa. Nah itu contohnya seperti itu. Agak lain sih ini kalau sampai ada BUMD yang kayak gitu tuh sebenarnya agak lain ya. Nah terus kalau buat yang kayak gitu Mas, ada semacam skema punishment-nya nggak sih? Ngapunten, biasanya kami di Komisi C frekuensinya sama lah ya teman-teman di Komisi C, tapi kebijakan partainya kan beda-beda ya. Tapi kita insya Allah kompak, satu visi, satu misi juga di Komisi C itu. Ya itu tadi, bahwa ya kita semakin tak paham dan semakin tahu aja. Ini kok kayak gitu tuh kamu tuh disuruh ngasih paparan sedetail ini kok cuman kayak gini aja, nggak punya inisiatif untuk apa ya umpamanya, oh ada nyamuk ini kita gini gitu ya. Iya kan. Ada nyamuk ya jangan dibiarin. Jangan terus diliatin. Ya udah nggak apa-apa. Gimana kalau gitu. nyamuknya DBD kan bahaya kan ya. Benar. Jadi hal-hal seperti itulah Mas Fanhan. Jadi kami itu sebenarnya mendorong supaya mereka itu ya punya tanggung jawab besar. Kalau mereka buat salah umpamanya di tahun pertama mereka menjabat atau tahun ketiga mereka menjabat itu umpamanya dia ada rugi, maka di tahun berikutnya dia harus loncatnya lebih tinggi, revenue-nya harus lebih besar untuk nutup yang kemarin. Nah contohnya gitu. Punishment-nya diapain Mas? Kalau cuman dikasih. Kemarin saya bicara kepada mereka, kalau mereka tidak bisa memenuhi target mestinya mereka mundur. Itu berarti tanda tidak mampu gitu. Itu benar sih harusnya. Cuman nggak tahu ya, mungkin nggak mau juga ya kali ya. Nggak mau, ya mungkin nggak mau. Tapi kan ini kan masalahnya bukan mau tidak mau, suka atau tidak suka, tapi masalahnya kan ini mesti kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat gitu loh. Betul. Walaupun provinsi itu luas, provinsi itu juga masyarakat yang ada di Jawa Timur itu punya bupati, punya wali kota, tapi itu adalah masyarakatnya provinsi kan. Betul, secara kewilayahan kan masih masuk area jadi provinsi. Mereka tuh makanya apa ya, saya sering bicara tuh mereka tuh kurang berempati gitu ya. Iya benar sih. Ini iso waduh sakno ya masyarakat ya. Lagi duwe entek terus gitu lah. Rasa itu loh Mas. Ya, rasanya. Iya, merasakan bahwa ini tuh uangnya masyarakat loh. Mereka bayar pajak loh. Mbok ya, gitu kan Mas ya. Sadarlah gitu kan. Oh, kita kasih ini yuk, apa namanya? CSR, umpamanya. Oh, CSR-nya apa ya? Oh, kita kerjasama sama Dokter Sutomo, operasi mata gratis atau operasi bibir sumbing. Itu kan itu bagus. Atau sunat gitu. Atau apalah, harusnya kan seperti itu. Jadi bisa langsung bersentuhan, nah gitu. Oke, nah ini pas banget nih Mas Abu bahas soal CSR gitu kan. Nah, ketika BUMD yang profit tadi nih ada 2 gitu kan. Ini gimana kontrolnya supaya CSR-nya benar-benar kerasa ke masyarakat? CSR-nya bukan cuman menuntaskan kewajiban dalam tanda petik, kan banyak yang kayak gitu. Kita lagi ke arah sana. Kita lagi ke arah sana supaya mereka itu mengeluarkan CSR-nya itu benar-benar bisa
jauh lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu gitu ya. Contohnya umpamanya yang pertama pasti mereka akan melindungi ekosistemnya dulu. Jelas. Ekosistemnya jelas. dia tuh, Betul. oh ini butuh dibantu, ini kalau dibantu ini akan lancar, ini begini ekosistemnya seperti itu. Lalu juga di Jawa Timur ini kan disparitas antar daerahnya itu kan Lumayan. disparitasnya kan lebar sekali ya. Lumayan Surabaya dibanding dengan ini salah satu daerah yang ada di pinggir-pinggir sana gitu, itu kan terlampau jauh gitu. Betul. Atau mungkin daerah Mataraman dengan mana, daerah ini dengan mana gitu. Itu kan mesti digarap rame-rame. Dikeroyok bareng-bareng lah ibaratnya, dikeroyok bareng-bareng. BUMN punya negara, BUMD, lalu perusahaan-perusahaan. Bener. Oh di sana ada yang butuh air, kita borkan. Tapi butuh 200 meter, nggak apa-apa. Ditanggung bersama-sama gitu ya Mas. Kira-kira gitu kira-kira. Pemkapnya sendiri Mas, ya nggak kuat loh. Kan nggak semua Pemkap atau Pemkap itu cukup ya duitnya. Nggak kuat. Kalau Pemkap nggak kuat, duitnya nggak mampu Pemkap. Nah itu dia, makanya BUMD itu harus hadir gitu kan. Yang profit itu fungsi pelayanan kepada masyarakat publiknya itu juga harus kerasa. Ngapunten, saya itu pernah, kita nggak ngomong BUMN atau BUMD, pernah kebetulan handle CSR-nya sebuah perusahaan lah. Ya. Ketika CSR, Mas aku nyumbang tendo ayo, buat apa? Kan nggak tepat sasaran toh Mas. Betul. Kalau buat teman-teman Komisi C, CSR yang baik itu sebenarnya CSR yang kayak gimana sih? Ya tentu CSR-nya langsung berdampak kepada masyarakat gitu ya. Nah masyarakat yang mana? Lah sudah pilihannya banyak. Di setiap daerah pasti ada gap-gap masyarakat yang disparitasnya masih jauh. Umpamanya bantu untuk anak sekolah gitu ya. Bantu meringankan beban sekolahnya anak-anak itu, atau mungkin mau ngatasi stunting. Ya. Tapi jangan sekali tembak. Lah itu masalahnya. Ngatasi stunting kok. Ya udah kita sumbang ini satu karung ini ya nggak bisa. Kalau ngatasi stunting harus 1 tahun. Itu dia. Baru kelihatan, atau 2 tahun. Betul. Nanti dititipkan ke mana? Mungkin ke Mbah Lurahnya atau ke Pak Kasunnya atau apa, suruh kasih makan, pesenin ke catering, kasih makan gizi terus. Itu dia. Itu baru bisa. Lah kadang kan nggak gitu Mas. CSR untuk penanganan stunting, datang satu, foto, laporan, selesai. Nah itu kan yang nggak betul. Iya kan. Itu agak kurang gigit kan jadinya seperti itu. Kalau sudah kayak gitu gimana nih kayak masyarakat atau rakyat ini bisa ikut ngontrol, bantuin teman-teman Komisi C nih untuk memantau kinerja BUMD. Ya sebenarnya memberikan masukan ya, umpamanya jenengan kenal sama saya atau mungkin pakai media sosial itu bisa disampaikan. Nah, biasanya kalau saya di media sosial tuh saya biasanya banyak ngambil dari media sosial. Media sosial saya biasanya Pak ini di daerah sini ini gini-gini ini, Pak ini. Nah itu biasanya saya jadikan masukan-masukan untuk OPD itu. Dinas-dinas itu untuk ini loh ada masukan seperti ini bukan saya yang nulis. Bukan ini dari masyarakat, dari sekitar sini nih. Nah, seperti ini. Nah, itu contohnya seperti itu gitu. Nah, itu kan Mas Abu contoh seperti anak SMA gitu, Pak. Sekolah saya akhirnya jadi jauh karena saya kena zonasi ini yang lalu-lalu itu. Harusnya kan sekolah saya cuma 1 kilo dari sini. Nah, itu enggak. Jadi itu kan saya kan juga ya ampun akhirnya dia harus sekolah jauh. Kalau nggak sekolah jauh dia akhirnya harus sekolah swasta. Sekolah swasta dia mahal, nggak mampu. Itu dia. Akhirnya ijazahnya ketahan. Ini loh, ini temuan di lapangan. Saya berkali-kali menyelesaikan hal ini. Iya. Berapa toh Pak tagihannya? 2 juta Pak, ayo saya bayar. Kasihkan Pak. Duit pribadi Mas? Iyalah. Sekali 2 kali Mas. Kalau sering-sering makanya apa ya harus nemu cara gitu ya. Provinsi Jawa Timur, Pemda setempat itu kalau ada hal-hal seperti itu, ayo yuk ditanggung bareng-bareng gitu ya. Atau mungkin kan itu kan ijazah itu kan kalau di Indonesia itu kan masih hal yang formal untuk digunakan bekerja. Yes, betul. Itu betul banget. Nah, kalau dia nggak dapat ya wes lulus dada. Iya, terus akhirnya dia nggak dihargai karena dia punya keahlian itu. Bener betul, juga. Iya. Nah, ini nih yang power buat kamu. Kamu tuh harus ikut kontrol. Kalau nggak kayak gitu, ada BUMD yang cuan tapi CSR-nya nggak tepat sasaran ya kamu diem-diem baik ya kamu nggak dapat apa-apa. Padahal
mereka bisa punya sumbangsi di sana gitu kan. Jangan kemana-mana ya Power, masih di podcast Suara Rakyat sama saya Vanhar dan juga Mas Abu. Balik lagi sama Vanhar Empower, sama Mas Abu juga di podcast Suara Rakyat. Tadi kita udah ngobrolin soal peran serta gitu kan, BUMD yang ngos-ngosan itu kayak gimana gitu kan. Nah, tadi juga Mas Abu sudah cerita ke depannya itu mau dorong untuk ayolah gitu kan, majulah gitu kan. Mari kita cari orang-orang yang pas di posisi yang pas. Itu ada kayak kalau di pemerintahan namanya RPJMD, Mas. Rencana pembangunan jangkanya gitu kan, ya, menengah, rencana panjang pembangunan gitu kan. jangka pendek, jangka panjang, betul. menengah gitu ya. Untuk BUMD ada nggak kayak gitu Mas, rencana ya 3 tahun atau mungkin 5 tahun gitu, ada nggak sih? Ada lah. Oh ada? Ada, Okay. dan saya sering menanyakan itu, rencana ke depan apa? Oh iya Pak, kami ingin ini. Nah itu kami juga mengapresiasi hal itu gitu ya. Oh mereka punya future gitu ya, mereka punya mimpi besar nih. Pamannya kayak Bank Jatim gitu aja ya. Bank Jatim pengen menjadi bank daerah nomor 1 di Indonesia. Wow. Mengalahkan Bank Jabar, saya sebut aja nggak apa-apa. Karena sekarang yang nomor 1 mereka ya? Nomor 2 mereka. Nomor 1-nya mana Mas? Bank Jabar. Bank Jabar, ya. Masih bisa. Bank Jabar. Kalau itu. Nah tentu saya akan menanyakan, bagaimana kamu mau menjadi nomor 1? Langkahmu bagaimana, berapa lama? Langkah-langkahnya kayak apa? Wah, langkahnya begini. Wah, kurang masuk nih kalau kayak gini nih. Kredit konsumtifmu sudah jalan. Sekarang kredit produktifmu harus digenjot yang kenceng supaya ini bisa. Nah, contoh itu. Contoh yang seperti itu. Satu contoh. Nah, tapi untuk yang lain nih, teman-teman Komisi C atau DPRD Jatim ini punya kayak rencana transformasi nggak? Let's say, yang ngos-ngosan. Udahlah, ini 3 tahun nggak profit, bubar aja. Atau kalau kita memutuskan nggak bisa. Aduh, kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial itu begini teman-teman. Jadi harus diputuskan bersama-sama. Nah, ini ada BUMD itu badan usaha milik daerah ya. Kalau BUMN badan usaha milik negara. Nah, ini yang daerah berarti Jatim. Kalau yang di tempatnya teman-teman umpamanya Surabaya itu berarti BUMD-nya Surabaya gitu kan. Nah ini yang di Jatim, milik orang sejatim, Jawa Timur. Nah itu kita harus ngasih rekomendasi kepada gubernur. Rekomendasinya begini, gini, kita kirim ke gubernur melalui ketua DPR. Bahwa yang ini nggak sehat, yang ini nggak sehat. Dalam pemilihan komisaris, direksi harus mementingkan kompetensi, bukan kedekatan gitu loh. Kedekatan. Gitu ya. Kadang itu kalau kata teman-teman yang nyari kerja. Itu nggak enak sih diucapin. Jalur orang dalam. Harus. Iya. Kadang pil pahit harus ditelan kok Mas. Ya jelas itu lah. Itu dia kan. Kalau mau sehat ya minum obat. Betul. Iya. Jadi dari teman-teman DPRD ini sebenarnya sudah punya catatannya sendiri. Let's say dalam 3 tahun yang ini nggak profit, diusulkan untuk ya di merger kayak atau dibubarkan biar nggak jadi beban gitu. Sebenarnya sudah ada ya. Ya kita menyampaikan hal itu. Kita menyampaikan hal itu, yang bisa ambil kebijakan adalah tentu gubernur. Tentu gubernur. Dan kita menghormati apa yang akan diambil langkah-langkahnya oleh gubernur. Harus kalau itu kan. Tapi kalau kita melihat sekarang, dan saya melihat juga di BUMN yang ada di punya negara ya, nggak harus nunggu 5 tahun. Kalau umpamanya performanya nggak bagus ya udahin aja lah. Cari yang performanya bagus. Satset buat lo ini. Nah, setahun lah, terus gitu ya. Nah iya, mau nggak mau harus seperti itu. Masa kalah sama anak-anak muda startup itu kayak dia gitu ya Mas ya? Itu dia loh. Karena kalau kita bicara soal transformasi BUMD ya, ini tuh guyonan di circle saya nih ya. Orang-orang yang kerja di BUMD itu kayak, kamu tuh kayak kerja gak ada targetnya sih, guyonannya kayak gitu. Saya jadi pengen nanya nih ke Mas Abu, untuk rencana transformasi, pernah nggak diskusi sama gubernur mungkin atau wakil gubernur, untuk ayolah kita libatkan pihak swasta biar mereka ini terpacu gitu loh, mereka itu bisa jadi punya semangat juang kayak gitu. Kalau saya ya mungkin ya BUMD itu juga harus, kalau saya nih harus melibatkan swasta juga. Artinya entah bagaimana, umpamanya modal ya 51%-nya provinsi, 49-nya orang swasta gitu, dan orang swasta juga ikut di situ, itu akan jauh lebih
garang gitu. Nah itu berarti jauh lebih apa ya? Lebih akan bunyi lebih lah ya. ngoyo, akan Lah. lebih mati-matian lah gitu. Tapi biasanya itu agak susah ya Mas ya, karena kalau kemasukan orang baru, kolam yang biasanya ikannya santai geraknya, tiba-tiba masuk ikan yang wet, itu kan biasanya ada ya gesekan-gesekan, itu malah nggak bahaya toh Mas. Lah ya makanya itu, makanya saya juga selalu mengingatkan, pada tahun ini saya banyak mengingatkan ya, maksudnya banyak mengingatkan bahwa ya targetnya bagaimana, jangan lepas dari target gitu kan, jangan bias, fokus apa tadi Mas? Fokus pada satu titik. Iya, kalau kata Via Valen fokus ya. saja, ya. Fokus, karena fokus itu sangat penting dalam menjalankan usaha. Nah itu selalu saya sampaikan. Lalu yang barusan saya sampaikan, kalau umpamanya nggak ada kejelasan, target juga nggak ngerti, dia mau melakukan apa-apa juga nggak ngerti, nggak bisa. Nah itu mau nggak mau ya harus ganti gitu. Harus ada. Jangan nunggu sampai, loh ini kan baru dipilih Pak, harus kita nunggu 5 tahun. Nah nggak ada sekarang yang kayak gitu. Kelamaan. Kalau startup itu biasanya malah hitungannya bulan. 6 bulan nggak cocok, udah kamu ganti aja gitu kan. Iya. Harus adaptif juga sih soal tantangan era adaptif Mas, itu adaptif itu penting. Adaptif itu sangat penting sekali. Sekarang masih susah Mas ya. Beberapa pimpinan BUMD masih kayak dipaksa untuk mulai adaptif. Ya? Mulai adaptif. Bagus sih. Mulai adaptif. Harus mau nggak mau karena iya. beberapa kali ya melihat case-case yang terjadi, akhirnya mereka percaya bahwa adaptif itu adalah kunci. Oke. Semoga adaptif tidak terlambat ya. Iya mudah-mudahan. Nah kalau terlambat berarti nggak adaptif. Mending terlambat daripada nggak sama sekali Mas Abu. Tapi kalau dari versi Mas Abu atau mungkin ini hasil diskusi sama teman-teman Komisi C, kriteria utama untuk BUMD supaya mereka survive itu yang pertama kali banget yang harus di titik puncak ini dulu gitu loh, yang harus dilakukan itu apa? Supaya mereka kan sebenarnya mereka kan sudah punya spesialisasinya, umpamanya contohnya dalam hal transportasi gitu ya, Transjatim mereka melakukan apa. Kalau sekarang mereka didanai oleh APBD full, besok mereka harus menggeser itu supaya tidak menjadi beban fiskalnya APBD-nya Jatim, maka harus ada BUMD yang menaungi itu. Ya kan? Belum kan ya? Betul. Lalu umpamanya seperti gas gitu ya, Petrogas itu juga, ya mereka juga mau nggak mau juga fokusnya di situ melihat berapa tahun ke depan. Ini sumurnya masih ada apa enggak? Oh iya. Kalau nggak ada, ya. ayo ganti. Benar juga. Atau bagaimana? Ya? Iya. Itu kan mereka juga harus lihat trennya itu juga. Visioning lah ya. Apa? Visioning juga kan. Iya. Depan masih aman nggak nih kalau? Aman nggak? Kalau nggak aman, ya harus pivot ya. Shifting apa gitu ya. Mas Abu, kalau kita bicara melibatkan pihak swasta, ini kayaknya penting loh kalau pihak startup itu diajak. Teman-teman saya di startup itu dilakoni, Mas, jalan sambil handstand dilakoni karena ya ketika mereka harus adaptasi ya mereka harus melakukan itu gitu kan. Ya. Jadi betul Mas, khususnya saya juga banyak belajar melihat dari teman-teman startup ya, anak-anak muda itu yang, waduh luar biasa, kelincahan kalau saya ngomong, terlalu lincah. Kelincahan, iya. Mereka kadang-kadang juga berpikirnya untung sedikit tapi kuantitasnya dibanyakin. Lumintu kalau kata bapak saya. Lumintu, bener. Ada yang lebih gila lagi. Gimana Mas? Cash burn out, uangnya dibakar dulu supaya orang ketagihan sama produknya. Setelah itu baru dia jualan gitu. Itu langkah yang kan ngeri loh sebenarnya. Masuk di akal. Saya orang marketing, saya orang manajemen. Melihat hal seperti itu tuh, wah. Kalau ilmu kayak gini ini baru dapat sekarang ini saya. Itu memang ya bentuk adaptasi dari dunia marketing sih Mas. Betul. Kita bakar dulu duitnya, pasti balik kok. Enggak sekarang, tapi 5 tahun. Lah. Visioning Mas, main visioning. Jadi iya saya tahu visioning, tapi itu bertaruh Mas itu tapi. Nggak salah. Kalau kata teman-teman ya, nggak salah. Insya Allah balik lah ya. Bahkan baliknya lebih besar mungkin gitu. Kalau kata teman saya gini, ya lek gak balik ya apes, coba lagi. Iya. Ini duit loh, ini duit loh. Tapi kok itu bisa high risk banget ya, high risk banget. High risk, high return kalau kata anak. Hal-hal seperti itu sering saya contohkan kepada UMKM, pada BUMD itu juga saya kasih contoh. Coba toh lihat seperti ini.
mereka bisa seperti ini itu gara-gara kayak gini. Karena mereka mau melakoni, mau memperkenalkan produknya, mau brainstorming, mau ini. Nah seperti itu. Akhirnya kan kalau ilmunya dia nambah, lalu brand awareness-nya dia juga lebih bagus lagi. Terus akhirnya kan dia melihat itu peluangnya. Oh ini peluang loh ini. Ini peluang ini harus dihidupkan juga supaya cuannya ini umpamanya dia di sini nggak cuan, di sini cuan kan masih oke nih. Nah gitu. Nurut kan tapi Mas? Nah ya mau nggak mau harus ini. Semoga nurut ya, karena kalau nggak kayak gitu pertanyaannya nggak enak Mas, nurut. Karena kan gini, ini kan sebuah langkah yang ya ini ruang yang bisa diisi teman-teman DPRD memberikan masukan gitu kan. Kalau dari teman-teman BUMD-nya nggak mau gerak, kalau kata teman saya itu it's need to tango Mas. Kita nari tango itu nggak bisa sendirian gitu kan. Iya. Nah yang teman-teman DPRD udah dorong nih, tapi yang didorong di handrem lah ya nggak maju Mas. Nah itu ya. Itu dia kan. Itu yang jujur saja saya tidak ingin itu terjadi. Semoga kalau itu terjadi ya kita mesti marah Mas, harus marah besar. Karena kan yang saya khawatirkan itu mereka cuek. Itu yang saya khawatirkan. Kita sudah dalam 1 tahun, saya bekerja beberapa bulan ini di DPRD Provinsi Jawa Timur tuh, ya jujur aja saya sudah sempat marah, saya sudah menghabiskan waktu untuk mereka, menyediakan waktu ngobrol, diskusi, kita dorong mereka ke sini, kita datengin mereka, kita lihat secara, oh kayak gini ya, bisnisnya ini begini. Oke, nggak apa-apa, ayo semangat. Tapi ternyata kita balik terus mereka duduk, nyandar lagi, santai-santai lagi, wah, lah itu ya dongkol mesti Mas ya. Itu Tiwa sudah dorong, yang sini udah effort, yang sana nggak ngapa-ngapain kan ya. Alah ya aku bisa paham sih, Fandhar bisa paham gimana gemesnya gitu kan. Nah gemesnya. Tapi enggak lah, saya berharap mudah-mudahan ya ke depan tuh semakin bagus gitu kan ya. Makin bagus, makin keren, terus mereka juga sudah mulai dengan keterbukaan informasi ini, mereka juga ada tanggung jawab besar gitu ya. Mereka mau pakai KPI, mau pakai indikator-indikator yang lainnya, mereka mau duduk bareng, mereka juga mau berkolaborasi antara BUMD lah, itu mimpi saya seperti itu. Gitu. Ya memang kalau katanya Neil Armstrong kan small step for mankind ya kan, pelan-pelan dikit-dikit gitu kan. Yang penting mau gerak, jangan udah didorong gitu kan. Tapi tetap apa tadi Mas? Handrem ya. Jangan di handrem, nggak maju, nggak bisa maju. Nah terakhir nih Mas Abu, pesan Mas Abu buat teman-teman BUMD di Jawa Timur supaya mereka itu pada akhirnya bisa jadi potensi pendapatan daerah yang lebih besar buat masyarakat Jawa Timur juga, malah bukan jadi beban. Gimana Mas Abu? Jadi menurut saya ya pola-pola lama tuh harus dihilangkan dulu lah semuanya. Pola lama dihilangkan, kita seperti ambil cangkir yang kosong gitu. Kita minta masukan-masukan dari akademisi mungkin ya, secara keilmuan, secara teori, lalu kita juga mencoba mempelajari dari experience bisnis yang hampir sama dengan mereka itu. Mereka kenapa bisa hidup, kita kok mati. Kenapa kalau mereka bisa sebesar ini, kenapa kami tidak bisa lebih besar lagi? Nah kira-kira begitu. Nah dengan cara seperti itu saya yakin insya Allah akan jauh lebih bagus. Dan tentu ya memang harus mendaya gunakan anak-anak muda. Supaya anak-anak muda ini kan banyak punya cara, punya strategi yang macam-macam ini ya. Betul. Nah itu memang harus. Lalu UMKM digandeng mungkin. Siapa tahu bisa berkolaborasi itu untuk apa ya, engagementnya biar lebih besar gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Abu. Jadi memang kayak gitu, BUMD itu nggak boleh cuman nama aja gitu loh. Harus kerja, harus punya kinerja supaya ada manfaat nyata buat teman-teman masyarakat rakyat Jawa Timur. Kamu kalau ada yang mau disambatkan Empower ke Mas Abu, kamu tulis aja di kolom komentar. Mas Abu ngecek kok. Nanti dibahas ya kan Mas Abu ya. Ketika sambatanmu itu nanti dibawa ketika ya rapat dengar pendapat, hearing sama teman-teman ya, BUMD. Biasanya saya kulaan masalah-masalah itu dari komen. Lah, dari apa itu. Kamu wajib buat komen kalau kamu punya sambatan Empower. Dan jangan lupa follow, subscribe, like, sama share episode ini. Biar semuanya tahu, biar semuanya juga bisa sambat ke Mas Abu. Tetap stay di podcast Suara Rakyat episode selanjutnya. Saya Fandhar dan Mas Abu pamit dulu.
Sampai Terima jumpa kasih. Empower, bye-bye. Terima kasih.